Ketemu. Selamat malam Bapak-bapak, Malam. Bapak Koko sama Bapak Muhammad. Ya, selamat bertemu kembali. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Pak Muhammad. Jadi kepada Pak Muhammad, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih Bu Lona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharapkan pada kesempatan ini memaparkan ulang agar kita sama-sama lebih memahami mau kemana arah daripada sekolah penggerak ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kerangka kurikulum daripada sekolah penggerak. Next, Pak. Jadi pada kerangka kurikulum ini ada beberapa poin yang akan kita berusaha bersama-sama memahami. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pendahuluan, kemudian kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Next. Oke. Apa yang diharapkan dari pelatihan unit modul kerangka kurikulum ini? Yaitu peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, ini yang diharapkan dari pembelajaran ini. Next. Lanjut. Untuk capaian dari modul ini adalah kerangka dasar, kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Kita mulai. Ini pendahuluan terkait kerangka kurikulum yang akan kita pelajari. Untuk kali ini kita akan memulai cuma kerangka secara garis besarnya. Next, Pak. Di bawah lagi. Oke. Kerangka dasar kurikulum yaitu peningkatan kualitas pendidikan yang melalui hal yang paling fundamental yaitu kurikulum. Jadi kurikulum sekarang ini adalah kurikulum yang bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka paradigma apa yang terbentuk? Nah, ini. Terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Nah, di sini nanti akan kita pelajari memiliki kewenangan untuk
kurikulum profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ini juga dibuat oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran inilah nanti yang akan dijabarkan dan akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nanti kita lihat di sebelahnya. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini semua keempat komponen ini semuanya adalah diturunkan oleh pemerintah pusat. Kita sebagai satuan pendidikan di bawahnya akan menunggu arahan daripada pemerintah pusat. Setelah turun apa yang pemerintah pusat buat, maka kemudian kita dari satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menyusun. Jadi dari apa yang sudah diturunkan oleh pemerintah kita diberikan wewenang untuk menjabarkan apa? Satu, visi. Visi di sini visi sekolah kita yang disesuaikan dengan sekolah penggerak. Kemudian misi di atas lagi Pak tadi lewat belum masuk ke situ Pak. Oke ya, sip. Misi kan kemudian tujuan sekolah. Kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Ini semua merupakan kebijakan daripada satuan pendidikan penjabaran daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Oke, next Pak. Oke, kita bisa lihat diagram secara garis besarnya. Tujuan itu profil, kemudian standar kompetensi, sampai ke bawah capaian pembelajaran. Itu semuanya disiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk yang di bawah, tanda panah di bawah itu visi dan yang lainnya itu semua nanti penjabaran yang akan kita buat, yang akan kita konsep pada sekolah penggerak. Oke, mungkin ini kerangka dasar apa-apa saja nanti akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Mungkin seperti itu penjabaran awalnya. Kalau memang ada yang kurang jelas untuk kerangka daripada apa yang akan kita pelajari ini, boleh ditanyakan dan kami kembalikan kepada moderator. Suaranya Bu Lona, mic-nya di open mic. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad yang sudah memaparkan materinya tentang kerangka kurikulum. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta bila mana ada materi yang belum dipahami, jadi silakan ditanyakan. Oh, begini. Atau mungkin mau menambahkan, memberikan masukan atau saran, waktu dan kesempatan saya persilakan. Gini, kan kita tadi telah sama-sama mendengar tentang kerangka kurikulum. Berikutnya ada penetapan tujuan pendidikan, standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian sampai struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen itu semuanya ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk visi dan misi ini disusun oleh satuan pendidik masing-masing. Kemudian profil, konteks, dan kebijakan lokal. Kemudian kurikulum, operasional, dan perangkat ajar itu semuanya dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berarti antara satu sekolah dengan sekolah yang lain nanti akan ada pengembangan gitu Pak. Artinya ada perbedaan atau ketidakseragaman. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi hal ini supaya tujuan pendidikan nasional itu tetap tercapai? Begitu saya rasa. Saya kembalikan kepada Bu Lona.
Ya, terima kasih kepada Pak Koko yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Muhammad untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Baik, terima kasih. Sungguh sulit pertanyaannya, Pak, karena memang menyangkut apa yang harus dikeluarkan nanti setelah pembelajaran kita ini. Apakah akan mengganggu tujuan pendidikan nasional tak kala kita berbeda-beda? Disinilah mungkin uniknya Indonesia ini, Pak. Karena dengan berbeda-bedanya suatu tempat, maka itu bukan semakin menjauhkan, tetapi semakin merekatkan daripada proses yang ada. Nah, itu mungkin gambaran umumnya. Begitu pula dengan proses pembelajaran. Di negara kita, antara di daerah barat, daerah tengah, daerah timur, itu memiliki keragaman peserta didiknya. Nah, dengan keragaman peserta didiknya inilah kita diminta dalam kurikulum sekolah penggerak ini untuk bagaimana betul-betul kita menyikapi perbedaan itu. Dalam artian, disinilah kita diminta untuk membuat visi dan sekolah yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing yang tidak terlepas daripada tujuan pendidikan kita. Apa tujuan pendidikan kita? Nah, kita bisa lihat, yaitu yang harus termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Intinya apa? Karakter peserta didik harus termaktub untuk diperbaiki. Jadi model mencapai misalnya dia itu berketuhanan, bagaimana model di timur, di barat, dan di tengah, itu pasti berbeda-beda caranya. Nah, itulah kita disuruh mengembangkan. Tidak boleh sama semua. Karena kalau kita samakan semua, maka itu perbedaan itu menjadi tidak indah. Nah, mungkin seperti itu jawaban secara globalnya. Nanti teknisnya bagaimana menyikapi, membuat perbedaan itu, mungkin nanti akan ada asesmen dan yang lainnya, Pak. Mungkin seperti itu jawabannya, Bu Lona. Oke, Ya, terima kasih. terima kasih kepada Pak Muhammad yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya saya langsung ke Pak Koko. Bagaimana Pak Koko? Iya, saya sependapat dengan Pak Muhammad. Oh ya, jadi terima kasih kalau sudah jawabannya sudah cukup jelas. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi? Atau mungkin masukan atau tambahan atau saran? Atau mungkin materi ini sudah cukup jelas untuk dimengerti ya Pak? Cukup. Iya, jadi Cukup jelas. kalau sudah mengerti, berarti untuk diskusi kali ini, untuk pemaparan materi kali ini kita akhiri. Jadi terima kasih untuk Pak Muhammad dan juga terima kasih juga kepada peserta Pak Koko. Jadi untuk sesi diskusinya saya tutup. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan langkah awal ini bisa kita semakin memahami materi yang ada. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.